Ayah mengajarkanku sejak kecil bahwa kotoran di desa, apa yang orang lain tidak mau, kamu juga tidak boleh memintanya. Jadi ketika pewaris kaya dari lingkaran keuangan, Shen Qingqing, dikejar oleh pengantin pria pada pernikahan. Dia marah melempar cincin ke bawah panggung, dan aku memakainya. Pengantin pria hari ini adalah kamu. Semua tamu mengira saya yang selalu mengikuti Shen Qingqing sejak kecil, anak angkat keluarga anjing yang gemar berlari-lari. Saat mengenakan cincin, saya bertanya balik siapa yang memakai cincin itu. Apakah dia pengantin pria? Setelah mendapatkan jawaban positif dari wanita tersebut, saya langsung mengambil cincin itu. Memberi cincin kepada anjing peliharaan yang tidak diketahui siapa tamu yang membawanya, melaporkannya di depan Shen Qingqing, tersenyum sedikit. Karena orang lain tidak mau, saya juga tidak mau membuat keributan di seluruh panggung. Saya terbuka menantang Shen Qingqing di pernikahan, dan online menjadi panas. Shen Qingqing menikah, orang lain tidak mau, saya juga tidak mau. MU berdiri. Selanjutnya adalah pemilik anjing tersebut yang bersemangat menatap kamera. Saya bersedia menjadi anak tiri di keluarga Shen dan selalu dihina di seluruh internet karena dia dianggap anjing setia, Shen Qingqing. Saya jarang dipuji sekali dengan keberanian. Namun harga menipu itu membuat saya pada malam itu dikeluarkan dari rumah Shen. Saat itu hujan deras, saya berdiri seperti ayam basah di tengah hujan. Kaki saya berserakan di tanah penuh kebahagiaan. Entah harus berdoa atau berguling, kamu apa? Bahkan menganggap Misan mencari kesenangan, saya dengan dingin melempar pintu jendela ini, menabrak pintunya keras. Saya diam memandang ke jendela lantai 2. Shen Qingqing memang berdiri di sana, terpaksa meminta tolong. Ini selalu menjadi aturannya. Jika saya melakukan kesalahan, saya harus berlutut di bawah matanya, sampai puas. Dia santai mengetuk meja jendela, menghitung mundur detik-detik ketika saya akan berlutut, dan bayangan itu memang perlahan menundukkan lututnya. Senyum tipis muncul di sudut bibir Shen Qingqing. Segalanya terkontrol. Saat dia hendak mengalihkan pandangannya, gerakannya tiba-tiba kaku. Saya malah mencampur aduk barang-barang yang berserakan, mencari botol sampo dan meletakkannya ke kepala saya, lalu duduk di tempat itu, memanfaatkan hujan untuk membuat busa di kepala. Shen Qingqing langsung terkejut. Jika dia memberi saya hujan, saya akan sekadar cuci rambut saja. Setelah mencuci, saya cepat-cepat menyusun barang-barang, berdiri tegak di tengah hujan tanpa menoleh ke belakang, tidak pergi jauh. Secara resmi saya anak tiri keluarga Shen, tapi sebenarnya hidupku lebih buruk daripada anjing. Menabung 10 juta untuk menebus kebebasan saya menahan penghinaan, berjuang di industri hiburan selama bertahun-tahun ini, akhirnya cukup dana itu terkumpul dan 10 juta sudah masuk. Sejak itu, saya dan keluarga Shen tidak lagi berkomunikasi. Baru saja mengirim pesan, dia hampir langsung membalas dalam detik. Itulah keberanianmu untuk bersikap begitu arogan hari ini. Bro, apakah kamu benar-benar berpikir bisa menentang keluarga Shen? Masih berjalan di industri hiburan dengan sikap seperti itu? Saya hanya tertawa ringan. Maaf tidak lagi campur aduk. Shen Qingqing punya rahasia. Saya selalu menyembunyikan dari Anda. Hari ini ketika Anda bernyanyi lagu cinta yang jelek di pernikahan, setelah mengirim pesan saya langsung main blokirnya. Dia tidak diberi kesempatan untuk membalas. Saya mengambil sebuah kantong tahan air berisi dokumen, tidak pernah melakukan apapun, tidak menyiapkan dokumen. Meskipun saya melunasi 10 juta dan meninggalkan keluarga Shen, saya tetap harus bertahan hidup, itu jelas bagi kita. Namun saya belum pernah berpikir untuk terus berada di dunia hiburan. Semua orang mengira saya ingin terkenal sampai gila, bersedia melakukan apa saja untuk naik pangkat, tapi mereka tidak tahu bahwa tujuan saya murni uang. Sekarang uang cukup, saya tidak perlu lagi menguras tenaga. Saya menerima acara Anda. Baru-baru ini seorang sutradara reality show terkenal mengadakan sebuah kegiatan, memilih artis paling tidak disukai di seluruh jaringan, dia akan memanggilnya untuk membuat program,
dan para pecundang langsung dibekukan selama 3 tahun. Setelah acara ini diluncurkan, seluruh jaringan bergetar, para penggemar hitam berkumpul, bersenang-senang memungut suara untuk idola mereka. Sutradara harus melakukan aksi, jadi Bro sudah tidak menyukai sejak lama. Bukan karena dia menggunakan status anak tiri keluarga Shen untuk mencuri sumber daya di mana-mana. Tanpa keluarga Shen, dia tak berarti apa-apa, sumber daya saudara saya juga dicuri olehnya. Bro harus dikeluarkan dari industri hiburan sebagai suara tertinggi yang dipilih. Tamu pria, saya menerima undangan hangat dari sutradara. Pada awalnya saya agak ragu. Program ini jelas akan menilai artis, pasti bukan hal baik. Tapi siapa yang membuat Shen Qingqing memukul cincin di pernikahan? Saya masih ingin menjadi pengganti pria bintang. Saya pergi ke kamu. Shen Qingqing, kau memang hebat. Di depan keluarga Shen, menunduk hanya untuk bisa bertahan sedikit. Tapi itu tidak berarti saya akan menjual diri. Melarikan diri dari keluarga Shen adalah hal yang mendesak. Jadi saya membuat keputusan yang melanggar leluhur. Ikut acara ini yang terdengar buruk. Artis yang kalah dan dibekukan dapat kompensasi 3 juta. Saya juga harus melakukan hal itu. Itulah penundukan terbesar saya. Menukar 3 tahun dengan 3 juta. Bagi artis lain itu kerugian besar. Tetapi bagi saya yang meninggalkan keluarga Shen tanpa uang, itu benar-benar uang penyelamat. Bagaimanapun, jika menentang keluarga Shen tidak akan bisa berbaur di industri hiburan lagi, lebih baik memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar. Dengan 3 juta berjalan santai memulai hidup baru saya. Saat itu, berbicara tentang berita hiburan, tarikan ekstrim antara penggemar hitam dan artis ini, saya sebut, agama kebencian sebelum cinta manis. Lalu, agama kebencian, saling mencintai dan membunuh. Peristiwa dominasi penggemar hitam terbesar di Asia langsung menjadi tontonan yang paling dinantikan di seluruh jaringan. Bahkan sebelum siaran dimulai, rating langsung melampaui 100 juta. Namun banyak orang meragukan apakah acara ini menarik. Lagi pula selain Gunian Nian, saya dan Yao Baichuan, semua adalah komentar remaja kapitalis. Mereka langsung membuat kegaduhan. Siapa yang percaya dengan acara varian skrip seperti ini? Bagaimana bisa benar-benar disembunyikan? Hanya prosedur pembersihan hitam. Saya sudah memikirkannya. Di program, pertama jual diri sebagai orang miskin, menangis dan menjelaskan bahan hitam lalu berdamai dengan penggemar hitam. Akhirnya, halo, saya baik. Semua tertawa terbahak-bahak, mereka mengerti rutinitas. Menghadapi kritik yang melimpah, sutradara Yousha terus menayangkan satu episode, memakai pejabat, tertawa. Wajah semua orang. Pada malam Sabtu yang cerah, dominasi penggemar hitam dunia resmi mulai siaran, program disiarkan secara bersamaan di semua platform. Jutaan penonton masuk ke ruang siaran langsung dan pertama kali menonton membuat mereka terkejut. 3 artis ternyata dikurung masing-masing dalam laci kaca transparan, tangan terikat, memakai penutup mata, laci 1 Gunian di laci 2, bergoyang masuk ke laci 3, itu saya masing-masing sesuai dengan ruang siaran 1, 2, 3. Waduh, apa ini? Dijanjikan skrip pembersihan hitam, bagaimana bisa langsung bermain begitu besar, mata tertutup dan terkunci dalam laci, terasa seperti hukuman mati, komentar juga sangat bagus, membawa ritme, bukankah hanya mengikat tangan saja? Bagaimana artis memang narsistik. Saat komentar ini melayang lewat, suara dingin sutradara terdengar melalui siaran di seluruh ruangan. Sekarang memulai tantangan evakuasi tangki air, 3 artis yang diabaikan seluruh jaringan akan menghadapi penghakiman para penggemar hitam. Tim produksi sudah mengundang penggemar hitam kalian ke lokasi. Mereka berada di kamar lain, melalui kamera pengawas melihat bahwa penggemar hitam akan mengajukan 3 pertanyaan kepada kalian. Kalian harus menjawab. Jika penggemar hitam tidak puas dengan jawaban kalian, tangki air kalian akan segera terisi penuh 3 kali, dan kalian akan benar-benar selesai. Sebaliknya, jika penggemar hitam puas, mereka dapat mengambil kunci evakuasi. Sudah siap? Permainan dimulai, suara sutradara berhenti, suara air mengalir terdengar. Di kamar 1, Guligu tampil dingin sejak debut dengan sebuah pernyataan misterius. Dewi itu dulu juga merupakan top influencer yang memikat banyak pacar pria. Akibatnya, di malam hari rumah runtuh, cinta terlarang berakhir, dia menampilkan persona single privat. Bahkan ada rumor bahwa ia dibiayai, langsung dipanggil sebagai artis paling tidak disukai di internet. Ia mendengarkan aturan tanpa reaksi, nada tenang dan tulus. Jika saya membuat semua orang tidak suka, pasti ada yang salah dari saya. Apa masalahnya? Meskipun ditanya, saya menerima semua penilaian dan arah komentar berubah tiba-tiba. Gunian berbeda dari legenda.
Saya pikir dia orang tua lama, terlihat cukup jujur. Jadi apakah semua rumor itu palsu atau tidak? Catatan obrolan memang berlimpah, tapi hal itu juga bisa diedit foto. Gun Yanyan memiringkan bibirnya dengan cara yang tak dapat dilacak. Dia menggaruk dan memang komentar sudah penuh untuk membersihkan namanya. Program yang dipimpin oleh pasukan air menyatakan sepenuhnya nyata. Tidak pernah menggunakan naskah, tapi apakah begitu? Ini adalah situasi di mana seorang artis berjuang hingga batas akhir. Siapa yang akan bodoh cukup mengirim diri sendiri ke depan? Jadi dia sudah lama bersekongkol dengan tim sutradara untuk menyiapkan drama, mencari aktor, berpura-pura menjadi penggemar hitam, sepenuhnya bekerja sama untuk memerankan drama pembersihan nama. Bahkan nuansa fatal itu telah direncanakan sebelumnya. Tiba-tiba suara siaran terdengar, semuanya kehilangan kendali. Gun Yanyan mengira 3 peringkat tepat di daftar debut benar, dan dia menipu pacarnya bekerja membeli celana dalam bermerek. Apakah itu benar? Saat kata-kata terucap, bibir Gun Yanyan yang mengangkat tiba-tiba membeku. Skrip ini tidak sama sekali dengan apa yang dijanjikan. Sementara itu, anggota boyband mantan dari kamar 2, Yao Bai Chuan juga menganggap dirinya sudah menang. Dia juga berurusan dengan sutradara untuk membayar penggemar hitam. Pasti tidak akan menyerahkan darahnya. Ini seharusnya menjadi pembersihan yang pasti menang. Namun apa yang datang kepadanya bukan pertanyaan, melainkan 2 kata dingin. Yao Bai Chuan terkejut di tempat sebelum dia bertanya. Namun siaran tidak setuju sama sekali, bahkan langsung mengeluarkan perintah maut, langsung menambah. Dan situasi saya lebih absurd. Akibatnya penggemar hitam itu langsung marah gila di situ. Ketika tidak bisa memutar air, dia malah menekan saya dengan tenaga besar. Apakah tim acara kalian hanya mampu melakukan ini saja? Tim properti tidak tahan tekanan, jadi mereka terus menekan keras. Saya tambah tekan lagi sampai terdengar ledakan besar. Muncul beberapa semar air kuat. Langsung mendorong saya ke atas, dan tidak hanya itu, cara penampilannya memang sangat unik. Sejak kecil saya sudah tahan banting, dampak ini pun tak seberapa. Jadi saya tenang melepas masker mata, keluar dari kamar nomor 3, tepat saja bertemu dengan Gun Yanyan Yao Bai Chuan yang keluar dari kamar 1 dan 2. Satu terlihat seperti ayam basah wajahnya gelap, satu lainnya tampak makeup hilang matanya hijau. Ngomong-ngomong kami sudah jadi teman lama. Gun Yanyan pernah bersumpah, jatuh cinta pada pandangan pertama dan mengejarku selama 2 bulan lalu kemudian berbalik tidak mengenali saya. Sedangkan Yao Bai Chuan, sebuah tenaga benturan yang menakutkan memecahkan pintu. Detik berikutnya terdengar suara gemuruh besar. Gun Yanan langsung terlempar terbang. Keluar, wajah kecil di bawah jendela bergetar pucat. Apa ini? Apakah saya memilih suara dingin dan tak bersahabat dari siaran? Benar, salah pilih. Saya langsung mengerti dalam sekejap. Jadi di balik pintu tersembunyi sebuah meriam. Membuka pintu salah berarti harus berlari bergoyang. Tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Sungguh tidak bermoral. Saat ini Gun Yanan terlempar dengan kepala berdebu dan wajah seperti dasar panci. Ia tak mengerti bagaimana program yang dijanjikan bisa memaksanya menuju kematian. Namun dia berpikir, mungkin pahit dulu lalu manis, begitu saja lebih nyata. Jadi dia menggigit giginya dan bangkit, berteriak marah. Coba lagi, kali ini dia langsung menuju pintu nomor 1 dan memaksa membukanya. Wah, tidak ada yang membuka 2 kali. Saya hampir tidak tahan, beri saya suka. Anda memang pandai bermain metode eliminasi. Dengan menghilangkan 2 kesalahan, jawabannya pasti keluar. Gun Yanan wajah gelap.
Dengan perlahan melangkah menuju pintu nomor 2 terakhir, ia tidak mengerti penggemar hitamnya. Bagaimana bisa ada seseorang seperti kamu? Sambil memikirkan, dia mendorong pintu masuk, tanpa pertahanan sama sekali. Siapa sangka datang lagi aliran udara ganas, tidak membuka 3 kali. Dia langsung terlempar 10 meter, keluar bergoyang, takut hampir kehilangan jiwanya. Salah lagi, ini tak ada pilihannya. Suara siaran, akhirnya terdengar perlahan. Selamat, kali ini memilih benar Gunianan yang tak tertahankan marah. Oh ya, juga menabrak siaran saya. Diam beberapa detik sebelum memberi jawaban. Kami memang tidak mengatakan pilih. Ternyata Xie Jiaji adalah orang gila yang pernah di pesta mangkuk keluarga Shen menendang ibu tua Shen sekaligus kursi rodanya terlempar. Dia memang seperti anjing gila yang menyerang siapapun. Namun sekarang aku tak sengaja menjadi orang yang memancingnya. Secara naluriah aku ingin menyerah, tapi kemudian berpikir, tidak, bahkan aku berani melawan keluarga Shen sekaligus takut pada Xie Jiaji. Selain itu, aku datang ke acara ini untuk membalas dendam. Lawannya adalah dia, kan? Saat memikirkannya, wajahku berubah seketika. Semangat jahat mengalir, dan kamu malah memakai aku sebagai alas. Aku menekan lantai dengan kedua tangan, melakukan tendangan bersih, lalu menendangnya. Sebelumnya Xie Jiaji masih tersenyum penuh permainan di sudut mulutnya, tapi seluruh tubuhnya terlempar olehku. Kemudian, aku melihat label merek di meja dia. Tuan Sugu, ID ini aku kenal sangat baik. Aku sudah menjadi penggemar setia selama 5 tahun. Dia tidak hanya menentangnya sendiri, tetapi juga memimpin serangan terhadap 10 kelompok penggemar berjumlah ribuan orang. Aku memiliki puluhan ribu penggemar yang menentang, mendengar dia datang tepat waktu setiap hari. Di bawah akun Weiboku, kegiatan timku mirip dengan pemimpin penjualan piramida. Karena dia, aku kehilangan banyak saluran, dan berapa banyak uang sungguh hilang. Berapa banyak uang sungguh hilang? Ketika memikirkannya, aku tidak mau melawan. Apakah itu Xie Jiaji atau Xie Xie? Aku naik ke atas dengan satu set kombinasi pukulan. Pertanyakan pukulan lurus, dia juga tidak menyerah. Segera berputar memutar tenaga, lalu menyerang. Kami berdua di kamar satu, saling bertarung. Dan saat ini, kamar lain juga berantakan seperti mangkuk yang mengaduk sungai. Setengah tubuh seorang wanita, tertawa dingin di kegelapan. Apakah itu tak terduga? Penyusun penggemar paling kuat sepanjang sejarah muncul, acara ini benar-benar meledak. Siapa sangka penggemar saya adalah Xie Jiaji dari keluarga Xie yang dikenal sebagai Raja Wajah Hidup. Penggemar saya juga merupakan ahli musik. Ini juga disebut Xiao Xiao Gunianian. Bahkan penuh wajah cemas, saya hampir saja menenggelamkan kamar Anda. Sutradara langsung mengabaikan tatapan kami yang mengeluh, terus sendiri melanjutkan kegilaan memperkenalkan penggemar hitam saudara Amara. Xie Jiaji sedikit mencintai adiknya, saudara Yiji. Ayah Xie 5 tahun penggemar hitam Gunianian menetes keringat di Weiboi, adik Gunianian melarikan diri malam hujan, ketika nol dibatalkan. Blackling 2 tahun penggemar Swing River. Chu Keke Weibo ID berusaha kuat memberi babi Blackling 3 tahun. ID-ID aneh ini benar-benar memperbarui pandangan dunia saya, sutradara. Melihat kami semua tamu yang berwarna-warni berubah gaya, tetap kirim kalian ke rumah sakit dulu. Begitu acara realitas baru saja dimulai, semua tamu langsung dikemas dan dibawa ke rumah sakit, sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi untungnya luka saya tidak terlalu berat. Kecuali Feitian dan 2 kali di restoran daging tidak terlalu masalah. Saya sedang berkeliling di rumah sakit, memikirkan Xie Jiajia. Anjing gila itu tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di ruang rawat depan. Saya diam-diam mendekati celah pintu dan melihat Gunianian Swing River dan sutradara itu. Terlihat hanya telapak tangan Gunianian memukul meja. Bukankah kamu sudah membeli penggemar hitam saya dan menukarnya menjadi aktor? Sutradara Yu tenang minum secangkir kopi. Ya, sudah dibeli. Tapi pihak lain tidak setuju. Saya langsung terhuyung di tempat,
Kemudian Swing River juga memukul meja sambil berteriak marah. Bukankah kamu menjanjikan saya akan tampil di acara dan tidak akan disembunyikan? Sutradara Yu tampak tak bersalah, Miss Chu Keke memang setuju kepada kami. Swing River tergesa-gesa. Tapi apakah dia menipu kalian? Kalian benar-benar tidak mengenalnya? Saya berdiri di pintu mendengar seluruhnya. Seluruh tubuh terasa bodoh. Jadi acara ini mengklaim adil dan jujur, tanpa bayangan hitam. Namun selain saya semua adalah bayangan hitam, saya diam-diam membantu mereka menutupnya? Di hati ada keheningan. Sungguh setelah saya pergi, siapa lagi yang memandang kalian sebagai roh bayi? Saya menatapnya dengan dingin. Apakah kamu tahu lawan kata, Dora Adrim? Apa yang dia dengung dingin? Itu sedikit bicara kasar, begitu suaranya terhenti, saya mengangkat kaki dan menghantam kuat di punggung kakinya. Saat pupilnya sakit mengecil mendadak, saya menoleh kembali dengan efek yang sama buruk. Begitu marah padaku, maka berikanlah semua upaya agar aku disembunyikan. Dora Beam Dream Live Streaming memulai lagi. Kami dibawa ke sebuah pekarangan tepi danau di kota Yuehu. Saya ditempatkan di lantai 2. Sebuah kamar di Danau Ling terbuka balkon menjadi pemandangan danau dan gunung. Saat saya bersiap meregang, alarm bahaya tiba-tiba berteriak, mata saya dingin, langsung meluncur ke tanah. Wah, sebuah bakul air menabrak kulit kepala saya mengangkat mata melihat cucu Xie Jia, yang berdiri di balkon sebelah memegang bakul dan cepat tanggap. Dia tampak tersenyum atau tidak, komentar berseru bersaing menunggu pertunjukan saya. Tapi saya hanya tenang bangkit, menyapu debu dari tubuh, berjalan ke depannya. Dalam tatapan bingungnya, tiba-tiba ada pukulan kepala. Saya akan pergi ke kamu. Terdengar suara pecah, dagu Xie Jia terhuyung oleh pukulan saya dengan kacau, wajahnya penuh kejutan perlahan terbalik ke belakang, langsung pingsan. Saya memijat kepala besi saya yang tidak terluka. Tersenyum lemah, hehehe online benar-benar meledak. Keluarga Shen panik mengumumkan semalam, Grup Shen menyatakan resmi bahwa MRMU telah memutus semua hubungan dengan keluarga Shen. Mohon jangan melibatkan orang tak bersalah. Pengguna internet langsung tertawa terbahak-bahak. Semua orang mengolok-olok Shen Jia. Ini adalah Auto Treasure Prince, takut dijerat bom saya. Dan saya menjadi makhluk sayu yang dikeluarkan dari keluarga kaya di pekarangan kecil. Putaran rekaman baru sudah dimulai. Sutradara tersenyum lebar mengumumkan. Sekarang selebriti dan penggemar hitam adalah tetangga. Semoga kita bisa hidup damai bersama. Saya melirik, Xie Jia yang baru saja pingsan oleh saya. Badai berdarah, masalah baru saja dimulai. Kemudian Island Sutradara mengumumkan 3 kelompok menarik undian tugas. Siapa yang menyelesaikan tugas dapat menikmati hidangan mewah yang disiapkan tim produksi. Yang tidak berhasil hanya bisa bertahan hidup sendiri. Petualangan di alam liar. Saya menatap kertas di tangan saya terbenam dalam pemikiran. Gunian-nian. Kelompok itu mendapatkan, buat bambu. Kelompok Swing River harus mengejar bebek. Saya pikir tugas saya juga hampir sama. Namun ketika kertas di atas tertulis 2 kata besar. Pilih kotoran, ular racun Xie Jia segera ikut datang. Apakah tanganmu terkena kotoran? Keberuntungan begitu jelek, saya tidak berpikir dan menukar kembali. Itu tepat untuk memberi makan, kamu makan 2 gigit. Saya mengira dia akan mundur cepat, jadi saya langsung melemparkan tongkat ke tanah, kedua tangan menopang di lantai, lalu melakukan lompatan peluncuran. Di tengah tatapan canggung 11 Jia, saya menyerbu keluar seperti misil. Bang, terdengar, saya menabrak dia dengan keras. Dengan langsung menendang dia ke sisi bak mandi kotor. Saya dengan bangga menyatakan, menurut prinsip kedekatan, siapa yang paling dekat, dia yang melakukannya. Tugas ini milikmu. 11 Jia mirip hantu memanjat dari lantai, menggigit giginya. Baiklah. Saya kira dia akan bersaing dengan saya. Tiba-tiba menjadi hebat. Siapa yang tahu dia tiba-tiba melakukan gerakan memukau dan langsung menabrak petugas, mengambil sepeda motor. Dia dengan malu melaju cepat, keluar angin masih terdengar suaranya penuh rasa bangga. Siapa yang paling dekat? Siapa yang memilih? Bukan? Sekarang dia belum selesai berbicara,
lalu benar-benar terkejut. Karena saya tidak tahu kapan sudah naik sepeda listrik bersamanya, saya tersenyum sedikit padanya. Dengan kecepatan hebat meluncur dan mengusirnya tak terlihat. 11 Jia sangat marah, berbalik masuk ke mobil pengikut tim acara, duduk di kursi pengemudi, menekan gas sampai penuh, saya segera berhenti, mengambil ponsel, langsung memesan tiket ke luar negeri. Sementara itu, gaya dua kelompok lain juga cukup mencolok. Gu Nian sedang menghadap Ji Hansheng dengan penuh kesopanan, mengatakan bahwa tangannya seperti bermain piano, tidak bisa melakukan pekerjaan kasar ini. Hasilnya Ji Hansheng tidak peduli. Dia mengambil sebatang bambu dan menulis dua huruf besar, idiot. Sementara di sisi lain, Yao Bai Chuan mengeluh lingkaran terlalu jelek, berdiri diam, langsung memulai barisan ejekan. Dia ingin bersih, tapi tidak mau berusaha, ingin mendapatkan sesuatu yang indah. Tampaknya kolaborasi kali ini tidak bisa dipertengahkan, hanya orang lain yang menjadi pengkritik hitam satu pihak mengirim ke saya dan langsung berubah menjadi pertempuran antara saya dengan pengkritik hitam. Dan netizen bisa meledak, ada seseorang yang saya jadi seniman, siap memulai jalur hitam merah. Masih ada orang yang bilang saya bersedia melakukan apa saja demi popularitas, ingin memanfaatkan sebelum dilarang tampil terakhir sekali, tapi saya sama sekali tidak peduli dengan komentar itu. Pukul malam semakin larut, tim produksi mulai mengundang kembali tamu dari setiap kelompok, termasuk Hansheng yang pandai. Namun keluarga Wang Song hanya menyelesaikan 5 gedung utama. Gu Nian ingin menunjukkan diri sendiri. Hasil yang dibuatnya jelek sehingga bisa menghindari tekanan darah. Namun teknisi cepat dan lancar berhasil menyelesaikan tugas. Swai River ingin membantu. Hasilnya semakin sibuk, lalu dia ditolak lagi. Namun, setiap putaran kami hanya sibuk dan dia membuat saya merasa tidak nyaman. Ternyata saya dan Xie Jia sudah keluar dari lokasi. 10 mobil tidak mengejar, kehilangan kontak total. Yao Bai Chuan mendengar tidak bisa menahan diri untuk mengomentari. Kami berdua adalah dua orang bodoh. Namun Yuo Dao tetap tenang mengatakan harus menggunakan cara yang luar biasa. Yang disebut cara luar biasa ternyata digunakan untuk menemukan metode panas. Saya dan Xie Jia hati-hati masuk ke labirin tanpa sinyal. Kata orang, ketika menemukan Xie Jia, dia sedang mengayunkan alat penyelamat buatan bajunya sendiri. Hasilnya bendera terbang ke udara. Dia hanya bisa mengejar di gunung. Ketika saya ditemukan, saya bersiap turun dan menangkap ikan di danau, namun staf salah paham. Mereka pikir saya akan menutup leher, lalu menurunkan saya ke tanah, dan bilang menyelamatkan nyawa saya. Saya benar-benar berterima kasih kepada keluarganya atas ikan yang ditangkap, hampir mengirim saya pergi. Akhirnya berhasil membawa saya bersama. Semua duduk di halaman, sebuah pot besi besar berderak-derak merebus sup ayam. Sayangnya makan malam ini tidak ada bagi saya, staf hanya memberi mangkuk dan sendok kepada yang menyelesaikan tugas. Saya dan Xie Jia hanya menunggu lapar. Saya tak peduli dengan segenggam air. Xie Jia segera menatap saya sambil berpura-pura. Saya menghabiskan waktu antara kami dengan suara berderak, sementara orang lain sibuk makan. Dari mana pria tunawisma itu? Saya malas menghadapinya langsung bertanya. Bukankah di sini tidak bisa memesan makanan lewat? Dia dengan sarkastik menekuk sudut bibirnya. Siapa yang memberitahu kamu ini pesanan antar? Dia adalah asisten saya yang khusus datang dari kota dengan mobil. Jika ada masalah selanjutnya, kami mendekat ke depanku, membungkuk dan menatapku, mata penuh tantangan. Tolong aku dan aku akan membagi satu suapan kepadamu. Saya berbalik tanpa ekspresi kembali ke kamar, sampai terdengar suara dentang-dentang di restoran lantai bawah, suara mangkuk jatuh, baru saja puas menekuk sudut bibir. Benar, ketika saya pergi, saya juga menarik saklar listrik restoran. Tidak hanya itu. Saya juga mengambil sepotong mantou, saya mengunyahnya sambil duduk di tepi jendela menghitung. Harus menemukan cara untuk makan penuh setiap kali.
Saat itu, pintu kamar tiba-tiba diketuk. Siapa? Saya membuka pintu dan lorong kosong, hanya ada satu piring, diam di lantai, di dalamnya sebotol mie panas mengembang. Saya terkejut secara otomatis, menoleh ke atas, hanya melihat potongan sudut pakaian putih menghilang di tikungan tangga. Hari ini memakai pakaian putih tampaknya adalah Gu Nian. Keesokan harinya pagi-pagi, Gu Nian Chen Lian kembali, masuk ke ruang tamu dan menatap layar elektronik di dinding. Di layar, di samping penutup kepala kami bertiga, muncul secara mencolok satu cangkir teh merah cerah. Berputar seperti hantu, mengapung di belakangnya, tersenyum lebar, sangat menyesal. Ketiganya mendapatkan satu tanda silang merah. Masih ada 7 kesempatan. Nyonya harus semangat. Saya mengunyah roti. Lewat dingin, menambahkan satu kalimat, bukankah 5 tanda silang merah cukup untuk pergi? Jadi begitu. Segera menoleh, Han Sheng mengangkat tangan, tertawa dengan sopan dan elegan. Akibatnya, detik berikutnya terdengar dentang keras, Ji Han Sheng melangkah berat, sebelum naik ke kapal, Gu Nian kehilangan keseimbangan, lalu jatuh ke air. Kamu sudah cukup berperan? Ji Han Sheng bahkan tidak menatapnya, langsung naik ke kapal. Aku baru saja memberi like di hati untuk temanku ini. Sungguh santai. Namun radar bahaya saya tiba-tiba berderak keras, aku terjun mendadak, hampir lolos dari senjata rahasia. Ketika menatap, ternyata itu sepatu yang meluncur keluar milik Gu Nian, aku melihat ke belakang. Penyebab utama, Xie Jiajia dengan wajah penuh penyesalan menegur, kamu masih berani menuduhku? Aku memukul balik, menyerang dia dengan sepatu berdarah. Xie Hanjia tentu tidak mau kalah, malah mengangkat sepatu lain Gu Nian dan langsung melawan aku. Kita masing-masing satu sepatu darah, pertarungan itu sangat sulit dipisahkan. Hanya Gu Nian yang kakinya telanjang di samping, terburu-buru melompat. Sepatu saya, sepatu saya. Setelah kekacauan, kami akhirnya tiba di kota Danau Bulan. Tempat ini memang sederhana. Hampir tidak ada orang muda di jalan yang menari. Bertanya secara bawah sadar, bagaimana semua orang muda tak terlihat, belum menunggu Yao Dao berbicara. Chu Keke dingin sekali. Menanggapi itu, orang muda sudah pergi bekerja untuk menghasilkan uang. Kata Chu Keke, Anda ini menjelaskan. Secara diam-diam, rasa bahan peledak menargetkan Ruo Bai Chuan. Seketika menarik Yao Dao penuh, segera keluar dan berbicara dengan jiwa, orang muda di kota memang berada di luar negeri. Kemudian dia mengumumkan, kita bisa bergerak bebas, tapi ada syarat, bintang dan penggemar hitam harus terikat bersama. Tidak ada pilihan, aku hanya bisa bergabung dengan Xie Jiajia untuk pergi menelusuri upacara. Namun hari ini aku punya urusan serius, tim acara benar-benar tidak jelas. Malam ini pasti tidak makan di gunung. Jika tidak persiapan sebelumnya, Yao Dao akan kelaparan. Hati baik itu tidak akan muncul. Kali kedua, aku harus mandiri. Jadi aku langsung menuju pasar bahan kering, almond dan anggur kering masing-masing setengah pon untuk memanjakan tenaga, barang ini. Namun sayang, aku sedang mengeluarkan uang dari dompet dana, tiba-tiba merasakan pandangan jahat. Saat menoleh, memang Xie Jiajia, dia memegang 2 tangan dengan santai menatapku, bahkan sudah duduk di atas strategi sebelumnya. Aku tidak memperhatikannya, apa yang cepat, langsung memberinya satu gerakan internasional teman. 3 tahun kemudian, kakak kembali menjadi seorang pahlawan, dan ucapan perkasa saya tampaknya membuatnya tidak mengerti. Dia menggerakkan bibirnya sedikit tak terlihat, aliran gelap di matanya mengalir, akhirnya dia hanya mengucapkan satu kalimat tajam. Kakak MU, tunggu saya dulu. Siapa sangka setelah kembali membeli barang, saya dengar 2 kejadian aneh yang mengubah pandangan dunia. Pertama, Gu Nian menurunkan pakaiannya di tengah percakapan, memberi nenek tua di pinggir jalan perlindungan dari angin hujan. Han Sheng malah memegang senjata dan mengeluh dingin dengan ejekan. Saya paling tidak suka cara kamu berpura-pura. Kemudian, Yao Biaochuan menawarkan kesopanan, namun ditolak dingin oleh Chu Keke. Tersesat sendirian di tengah jalan, dia marah dan bertanya kepada Chu Keke apa maksudnya. Chu Keke hanya merespons tanpa ekspresi. Saya paling tidak suka kebohongan. Saya ingin menenangkan diri. Namun tak terduga ketika malam tiba, makhluk aneh baru muncul lagi. Yu Dao memandang langit gelap setelah hujan,
bilang tentang mengamati bintang di malam hari. Malam ini naik ke jalur gunung. Saya mengeluh dari hati. Cuaca hantu ini, bagaimana kau bisa menutup bintang? Namun dia sudah bernyanyi kecil seperti kuda di depan jalur. Dia mengikuti di akhir barisan memikirkan apa obat yang dijualnya. Saat itu, Gunianian tiba-tiba berjalan dengan wajah teguh ke barisan. Jalan gunung di depan licin berbahaya. Saya membuka jalur, namun dia melewati saya. Tanpa sepengetahuan meregangkan kaki, ingin menabrak saya. Saya bereaksi cepat melompat, menghindari sudut hitamnya. Melihat rencananya gagal, anak ini segera bergerak, hanya mendengar suara benturan berlebihan. Seluruh tubuhnya langsung menabrak saya. Saat itu, terkejut tak terduga, saya terpeleset mundur, tidak miring menabrak Ji Hansheng. Ji Hansheng terkejut dan jatuh. Gunianian maju dengan langkah cepat menahannya dalam pelukannya, hanya terkena benturan menuju pohon. Wajahnya masih tergantung ekspresi cemas. Bersin, apakah kamu baik-baik saja? Namun benar-benar tertabrak meluncur turun. Orang di lereng memang saya. Saya segera memeluk kepala dengan kedua tangan menundukkan tubuh, meluncur turun. Lereng berderak, berdiri keras menabrak batang pohon, rasa tajam berhenti. Untung setelah kulit riris daging kasar, burung kolibri masih bisa bergerak sedikit. Sialnya layar ponsel pecah hancur. Saya berdiri dengan memegang batang pohon. Menggunakan batu untuk menelusuri jalan adalah pelajaran dari acara bertahan hidup di alam liar yang mengajarkanku. Aku memastikan membawa semua orang menemukan Pak Miu. Mata saya tiba-tiba gelap, sepenuhnya kehilangan kesadaran. Orang bodoh di dunia ini. Aku benar-benar terperangkap. Di saat itu segerakan teriakan memecah kedamaian hutan. Saat itu bayangan sebelumnya menjadi kabur. Dia bersembunyi di depan. Angin meniup pakaiannya, menampilkan tahi lalat merah di pinggangnya. Aku tiba-tiba melompat dari tempat tidur, mengamati kamar asing dengan waspada. Pandanganku akhirnya terfokus pada cermin. Kepalaku yang dibungkus kasa menjadi seperti lontong. Aku tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Napasku masih baik, ternyata aku diselamatkan, dan pikiranku sudah lega. Saat itu suara lembut terdengar di pintu. "MRMU, kamu bangun," kata perawat Qin. Dia masuk membawa ember air, sambil lembut mengusap lenganku, sekaligus bertanya tentang kondisi saya. Aku menerima handuk basah itu, pikiran berkelip lampau akan kekacauan malam lalu. Aku akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa yang terjadi tadi malam?" Perawat Qin menjelaskan. "Yousha cepat mengatur rumah. Semua orang bekerja sama menemukan. Aku tidak ada masalah besar. Semua bersama menemukan saya dengan kerutan di dahi. Saya jelas ingat terakhir melihat tahi lalat di pinggangnya." Perawat Qin setuju dan mengangguk. "Ya, saat itu wajahmu tenang terbaring di bawah kepala, sekaligus bersandar pada potongan kayu." Aku langsung terhanyut dalam kebingungan. Aku mengingat diri sendiri, akhirnya jatuh tanpa jejak di sana. Saat aku merenung, suara tangisan memecah hati meledak dari luar pintu. "Maaf, Pak MU." Aku mendorong pintu dan melihat Gunianian sedang menonton live di ponsel sambil menangis seperti bunga pir dengan hujan. Semua karena aku tidak memperhatikan kondisi jalan dan tergelincir, sehingga membuat orang lain terlibat. Jika Pak MU mengalami apapun, saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri sendiri dalam hidup ini. Aku mengerutkan mata berbahaya. Aku diam-diam menatap dirinya. Dia menyesal, takut hanya saja menabrakku terlalu keras, khawatir akibatnya tidak dapat diatasi. Namun menggunakan aku sebagai batu loncatan untuk menyenangkan Ji Hansheng, dia pasti sudah merencanakannya lama. Karena dia begitu menjengkelkan, maka aku tidak akan menemani lagi. Saat berikutnya, aku berteriak, "Aku akan membunuhmu." Aku mengambil papan stainless steel, seluruh tubuh meluncur seperti roket, melompat di udara melewati tempat sampah, meja kopi bergoyang, pot tanaman, sofa, dan bantalan. Kemudian sebuah pot menabrak kepala Gunianian dengan keras, tinju memukul seperti tetesan hujan. Saat duduk, Gunianian baru saja dikeluarkan dari kereta gendong. Ji Hansheng berada di pintu toilet menghalangi jalanku. Dia menangkap tanganku, matanya bersinar. "Kamu memang tidak menyenangkan Gunianian, kan?"
Aku melihat pria tampan dingin itu dan merasa sedikit tidak nyaman. Aku kemudian menjawab dengan tenang, tidak bisa dibilang begitu. Mungkin tidak suka. Cahaya di matanya segera memudar. Aku perlahan menambahkan satu pukulan, hanya ingin dia mati saja. Cahaya Ji Hansheng kembali menyala. Dia, tanpa berkata dua kata, menolak aku ke toilet, pintunya pasti terkunci. Mari bekerja sama, apapun kerjasama itu, niat jahatnya tidak disembunyikan, membuat ekspresi Gunianian, dia juga berjanji akan membantu saya sebagai balasan. Ternyata ini adalah PPT berjumlah 999 halaman yang kaya gambar dan teks, mulai dari dia mabuk, memegang dada orang sampai buang air kecil di tempat tidur sambil menggambar peta. Semuanya ada. Saya sangat terkejut, langsung mengetik pesan. Dulu kamu memiliki senjata nuklir seperti ini, masih membutuhkan bantuanku? Kalau benda ini meledak keluar, dia pasti harus pindah ke Mars semalam. Namun pihak lain cepat membalas bahwa hal itu tidak sesederhana itu. Ji Hansheng mengirim pesan lagi. Semua rumor hitam ini tidak ada bukti kuat, jika dipublikasikan juga tidak akan membuat siapapun terjaga. Jadi cara terbaik adalah membuatnya mengungkap kekurangan itu sendiri di acara. Saya menatap PPT dengan pikiran, kata ini memang masuk akal, tapi saya tetap tidak bisa menahan rasa gatal. Saya mengetik pertanyaan, jadi Gunianian benar-benar buang air kecil di tempat tidur, pihak lain segera membalas. Ya, setidaknya sebelum usia 6 tahun dia juga buang air kecil dengan baik. Rahasia lama di usia 6 sudah terungkap. Ji Hansheng benar-benar detektif pribadi. Saat itulah, sutradara Yu berjalan ke tengah ruang tamu, dengan wajah tulus membungkuk kepada saya. Untuk mengekspresikan permintaan maaf, kami khusus menyiapkan makanan bergizi selama seminggu untuk Anda. Semoga cepat sembuh. Saya perhatikan orang lain diam-diam mengangguk, mata mereka seolah mengatakan, dia masih membutuhkan pemulihan. 80% juga mengingat adegan saya bangun pagi ini mengejar Gunianian dengan pukulan keras, kenangan tetap segar. Kita bisa memerintahkan mereka untuk memilih, tidak setuju, pada pemungutan suara berikutnya. Dan saat itu Ruan Biaochuan langsung terkejut. Ada juga operasi seperti ini? Gunianian menertawakan dingin. Tentu saja, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh tim produksi, agar kita dapat mengambil kembali kendali di tangan sendiri. Aku mendengarnya dengan jelas, hehe, orang ini memang bisa mengganti konsep. Ruan Biaochuan tetap yakin tanpa ragu, dia menatap Chu Keke di dalam rumah dengan mata yang tegas dan siap membunuh. Kita harus menang. Di sisi lain, Chu Keke menatap kita selama setengah jam lalu perlahan mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba dia berbicara, jika mereka menang, mereka akan meminta kita memilih, tidak setuju, pada pemungutan suara berikutnya. Xie Hansheng penuh kejutan di wajah. Bagaimana kamu tahu? Chu Keke hanya menatapnya dengan lembut, belajar sedikit bahasa bibir. Namun, Xie Jiajia mengangkat sudut mulutnya, cahaya lembut melintas di matanya. Kita tidak perlu memikirkan apa yang terjadi jika kalah, karena kita tidak akan kalah. Jadi kompetisi layang-layang yang memengaruhi nasib ini resmi dimulai. Aturan mengharuskan mulai dari nol. Semua bahan pembuatan harus dicari sendiri. Jadi tim selebriti kami berangkat dengan semangat ke hutan 2 kilometer jauhnya. Saat itulah terdengar bunyi, ding dong. Ponsel saya berdering, saya mengeluarkannya dan melihat pesan dari Ji Hansheng. Bisakah kamu kalah dalam pertandingan?
Saya menatap kontak yang terang-terangan ini. Segera mengetik balasan, bisa ke rumah, tapi ada seseorang di samping saya. Siapa sangka, Ruan Biaochuan yang berdiri di samping saya. Dia melihat isi layar ponsel saya dengan jelas, dia tiba-tiba memegang pergelangan tangan saya, dan Gun Yanyan di depan menjerit. Berbalik dan langsung lari. Setelah Gun Yanyan merasakan tubuhnya seperti harimau seketika, dia menarik kakinya dan mengejarnya. Yao Baichuan juga menjadi agresif. Secara naluriah mengikuti di belakang sambil berlari sambil berseru. Mengapa kita harus takut jika tidak menangkapnya? Kita begitu saja menampilkan pertarungan berani di hutan. Saya yang berada di depan lari dengan penuh semangat, bahkan memegang tanaman merambat dan melayang di udara. Di belakang, Gun Yanyan mengejar dengan gigitan gigi, pembuluh darah di lehernya menonjol. Melihat saya lari semakin jauh, dia akhirnya terkejut dan menghela napas sambil berteriak keras. Setelah berseru, dia hanya mencari dengan malu. Sebenarnya kita tidak perlu mengejarnya, cukup jangan biarkan dia mendekati layang-layang. Yao Baichuan bernafas terengah-engah. Bukankah itu maksudku tadi? Begitulah, saya berhasil diasingkan dan bersantai di atas perahu kecil di danau, tanpa menyangka sebuah perahu lain perlahan datang dan berhenti di samping perahu saya. Xie Jia, malas menahan kuda turun sambil tersenyum penuh rasa main-main melihat saya. Mendengar bahwa kamu diasingkan oleh rekan setim, aku mengangkat kepala dan menyapa mata yang bersorak kegembiraan. Aku akan menancapkan perahumu. Xie Jia, rapatkan bibir atas dan bawahmu, terbalik juga marah, tertawa tajam. Tampaknya kamu tahu bahwa tidak bisa menang, jadi langsung menyerah dan biarkan aku menebak. Setelah menang, apa yang harus saya minta dari kamu? Aku tak dapat menahan tawa. Bagaimana kalau hukumanmu 3 hari tanpa makan? Wajahku seketika membeku dengan senyum. Tetap biarkan kamu turun ke lantai berikutnya, tidak boleh naik lift, juga tidak boleh berjalan tangga. Xie Jia tampak terinspirasi, menekan pipi dengan jari-jari, tentu hukumanmu. Kamu, selama rekaman acara, setiap malam berlari 10 putaran di sekitar gunung sambil berseru. Xie Jia adalah leluhurku, aku menegakkan tubuh dengan keras, tidak bisa, pasti tidak bisa. Ingin membuat Xie Jia tidak punya pintu. Jendela dipasangi pengelasan mati. Oh, saya menunduk dan tersenyum dingin keluar dari barisan. Perlahan mengangkat kepala, mata penuh tekad kemenangan. Baiklah, mari bandingkan siapa yang kalah, siapa anjing? Suara Han tiba-tiba tanpa putus asa, tapi tertawa. Ayo, saya segera kembali berguling. Seolah ada kayu berguling, dia juga tidak mau kalah. Anjing memang bisa mendengar suara yang tak terdengar orang. Saya tersenyum dingin lebih riang. Saat ketegangan memuncak, sutradara malah mengadakan voting live. Siapa tim yang kalian dukung? Tidak heran, baris darah biru tim menekan segera. Namun saat baris darah merah kami hampir hilang, keajaiban terjadi. Dia mulai perlahan muncul. Roda bergetar kerap kali diikuti oleh gerakan yang menggoda, dan saya dengan keras menstabilkan layang-layang. Sementara itu, saya berteriak satu kali, Tag An B, mulai. Setelah kata itu keluar, Gun Yanyan dan Yao Baichuan berubah warna wajah. Saya terus melepaskan layang-layang sambil mengulang-ulang di mulut. Jika kalah, mungkin kamu tidak makan minum selama 3 hari. Atau nanti ketika turun tangga tidak menggunakan lift, tidak naik tangga. Yang paling penting satu lagi tanda silang merah berarti darah tersembunyi tidak jauh.
Suara kata baru saja jatuh. Gu Niannian dan Yao Baichuan seolah-olah terkena darah mesin. Mata mereka segera menjadi tegas, 1 detik kemudian keduanya menuju kelompok hitam pink, 3 orang menabrak maju. Gu Niannian menabrak Chu Keke yang sedang membaca panduan sehingga dia terlempar. Saya mengangguk dengan kepuasan. Gu Niannian, saya sudah tahu bahwa bokongmu punya kemampuan ini. Selanjutnya, Yao Baichuan juga melompat maju, memegang Ji Hansheng dan berputar gila. Ji Hansheng buru-buru melemparkan roda tali kepada Xie Jiajia, sehingga dia dan Yao Baichuan saling mengendalikan posisi utama. Betapa kejamnya. Yao Baichuan menggeram balas Guaze juga tidak mengatakan tidak boleh. Sekarang di arena hanya tersisa saya dan Xie Jiajia duel 1 lawan 1 yang agak menarik. Tidak terduga bahwa Miss Xie Jia masih bisa melepaskan layang-layang. Saya menantang, Xie Jiajia selalu menggeleng dingin padamu. Chen Jiayangzi juga tidak kalah, melihat hitung mundur hanya tinggal 1 menit. Kedua layang-layang berada pada ketinggian yang sama. Saya melihat Xie Jiajia semakin mendekat dan memikirkan rencana, saya tiba-tiba berbicara kepada Xie Jiajia.